Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4196. Di pagi hari, sinar matahari yang cerah secara bertahap menyebar ke seluruh Vancouver. Kota seperti taman ini, di bawah cahaya pagi, semakin mengungkapkan pesonanya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Hidden in the Dark di kota ini. Seattle, yang berada di zona waktu yang sama dengan Vancouver, juga saat fajar. Di salah satu dari ratusan hektar tanah Seattle, rumah pantai yang sangat mewah. Seorang pemuda berusia 27 atau 8 tahun dengan cemas mondar-mandir di ruang tamu. Rokok di tangannya hampir habis, dan alisnya semakin kencang. Tepat ketika rokok itu terbakar sampai habis, jari-jarinya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Dan dia tanpa sadar berteriak, tanpa sadar membuang rokoknya. Dan kemudian bertanya kepada anak buahnya di depannya dengan wajah muram, "Masih belum ada kabar dari Alan?" Orang yang berbicara adalah tuan termuda dari keluarga Kiao, kakak laki-laki Alan, Jesse. Pria di depan Jesse dengan hati-hati mengambil rokok sambil dengan hormat berkata, "Kembali ke tuan muda, kami telah mencoba menghubungi tuan muda ketiga. Tapi belum ada tanggapan, dan komunikator kapal pesiar juga tidak ada jawaban. Dan sinyal GPS juga sudah hilang dan belum pulih kembali." Jesse segera menindaklanjuti, "Apakah kapal dan pesawat yang dikirim untuk mencari mereka menjawab dengan berita apapun?" "Belum." Pria itu buru-buru menjawab, "Tuan muda, perubahan lautnya besar. Kesalahan penentuan posisi GPS juga relatif besar, ditambah hari sebelumnya tidak ringan. Jadi untuk saat ini tidak ada untungnya, tapi sekarang sudah ringan, pencarian seharusnya lebih cepat. Tolong tunggu beberapa saat lagi dengan sabar. Saya akan segera memberitahu Anda jika ada berita." "Kesabaran?" Jesse berkata dengan gigi terkatup, "Bagaimana aku bisa bersabar? Seluruh kapal hilang. Kapal yang lengkap telah menghilang, ini tidak bisa dipercaya. Apakah sesuatu terjadi pada kapal itu?" Baru saja selesai, dia berkata pada dirinya sendiri, "Tapi, tadi malam angin laut dan ombaknya sangat kecil. Dan tidak ada situasi yang tiba-tiba, jadi bagaimana kapal pesiar bisa mengalami kecelakaan besar? Selain itu, bahkan jika kapal itu menabrak sesuatu, ada 2 speedboat di dalamnya. Tenggelamnya kapal bukanlah masalah, meninggalkan kapal untuk melarikan diri selalu mungkin dalam waktu singkat, kan? Jika tidak ada salahnya mengirim sinyal mara bahaya, kan?" Jesse tentu tidak bisa membayangkan, tadi malam kakaknya benar-benar menemui apa-apa. Saat kapal pesiar masuk ke air, kru hanya berpikir untuk bergegas ke gelada untuk bersiap melarikan diri. Hanya tidak punya waktu untuk mengirim sinyal mara bahaya. Apalagi yang biasanya dilakukan geng tidak melihat terangnya hari. Jadi metode mereka menangani keadaan darurat dilengkapi dengan tim pengawal yang dimuat di kapal. Prinsipnya adalah bertarung jika ada masalah, tidak bisa bertarung untuk lari. Namun, karena kekuatan mereka sendiri yang relatif kuat, selama ini tidak menghadapi bahaya apapun. Setiap kali mereka pergi ke laut untuk menjemput orang, mereka lebih santai daripada kapal penangkap ikan laut. Seiring waktu, semua orang telah melupakan proses respon cepat. Karena itu, tadi malam juga tidak ada yang mengirim pesan mara bahaya ke Jesse. Bagi Jesse, saudara laki-lakinya, dan lusinan pria, semuanya telah menghilang ke udara bersama dengan perahu. Dia benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia telah mengirim 6 speedboat dan 4 pesawat ke lokasi terakhir di mana kapal pesiar menghilang. Mengingat beberapa jam telah berlalu, sehingga area pencarian berada dalam radius 10 mil laut dari lokasi. Wilayah perairannya masih sangat besar, jadi butuh sedikit waktu. Jika Anda tidak dapat menemukannya di area ini, saya akan memperluas area pencarian hingga 20 mil laut. Diperluas hingga 20 mil laut. Bab 4197. Jesse mengangguk dengan gigi terkatup dan berkata dengan suara dingin, "Masalah ini harus benar-benar diblokir dari berita, jangan biarkan orang tuaku tahu, untuk saat ini, mengerti?" "Ya, tuan muda, saya mengerti." Sementara Kanada, Vancouver. Sebagian besar keluarga Italia di kota ini berada dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Karena mereka menemukan bahwa anggota keluarga mereka telah menghilang dalam semalam. Beberapa memiliki suami yang hilang dari rumah mereka. Beberapa memiliki anak yang hilang dari rumah mereka. Beberapa memiliki suami dan anak, atau bahkan beberapa saudara, hilang dari rumah mereka. Pada awalnya, orang tidak merasa terlalu khawatir, karena mereka sangat jelas. Anggota keluarga mereka sendiri,
terlibat dalam pekerjaan yang tidak terlihat. Mereka sering tidak pulang pada malam hari, mereka sudah lama terbiasa. Namun, ketika keluarga-keluarga ini mulai bertukar pikiran di antara mereka sendiri, rasanya seperti membuka kotak ketakutan Pandora. Hilangnya seseorang dari keluarga mereka sendiri, atau beberapa orang, dapat dipahami sebagai sesuatu yang mereka sibukkan. Namun, ketika semua keluarga di sekitar Anda memiliki orang hilang, masalahnya menjadi sangat aneh. Banyak keluarga mengingat tadi malam, mengatakan bahwa keluarga mereka sudah pergi tidur. Tapi tiba-tiba menerima telepon dari kaki tangan mereka. Seolah mengatakan bahwa bos memiliki sesuatu untuk meminta mereka pergi ke dermaga. Jadi semua orang meninggalkan rumah mereka dan pergi ke dermaga. Kemudian, orang-orang menghilang. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bahkan bos dari kelompok itu. Siapa yang begitu mencari mereka untuk pergi ke dermaga? Apakah semuanya sama-sama tidak ditemukan? Dan istrinya, juga, tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya. Jadi, orang tua, wanita, dan anak-anak ini mulai berkumpul dan mengumpulkan informasi yang berguna di mana-mana. Berita pertama yang kembali adalah bahwa kasino, yang seharusnya tetap buka sampai pagi, kosong dari semua pria. Hanya anggota staf wanita yang tersisa di kasino, dan anggota staf wanita ini benar-benar tidak sadarkan diri. Orang-orang membawa dokter dan membangunkan mereka secara paksa dengan menyuntik mereka dengan obat-obatan. Setelah itu semua wanita mengatakan bahwa mereka tidak ingat apa yang telah terjadi. Mereka kemudian menemukan rumah beberapa anggota ini dan menemukan bahwa, anehnya, mereka diculik saat beristirahat di rumah mereka. Keluarga mereka, seperti staf wanita di bar, semuanya dibius dan tidak ingat apa yang terjadi semalam. Ini langsung memicu kepanikan yang hebat. Tahukah Anda, malam ini, ada lebih dari 800 pria dewasa yang hilang. Apalagi mereka adalah anggota mafia yang biasanya penuh dengan kekuatan bertarung. Secara teori, hanya mereka yang membiarkan orang lain menghilang ketika orang lain bisa membiarkan mereka menghilang? Dan lebih dari 800 orang menghilang bersama. Jadi, keluarga, yang tidak tahu harus berbuat apa, mengerumuni gereja komunitas Italia untuk rapat umum. Sementara keluarga menangis di gereja, tidak tahu harus berbuat apa. Para imam keturunan Italia, dengan sebuah Alkitab di satu tangan dan sebuah salib di tangan lainnya. Semua terus berdoa untuk 800 orang yang hilang dan bahkan terus menghibur keluarga yang hancur secara emosional satu persatu. Kemudian, seorang pendeta tua diundang dari panti jompo. Pada saat yang luar biasa ini, semua orang secara kebetulan memikirkannya, berharap dia akan keluar dan memimpin situasi. Pendeta tua ini, yang telah melayani di geng ini selama lebih dari 50 tahun, bukanlah pemimpin tertinggi. Tetapi karena beberapa istri dan anak-anaknya mati sebagai pembalasan dendam oleh musuh-musuhnya saat itu. Dia dianggap sebagai totem spiritual oleh anggota geng dan reputasinya luar biasa. Bab 4198. Dalam dunia geng, dua jenis orang ini cenderung memiliki gengsi paling tinggi. Salah satunya adalah peran yang sangat kuat, seperti seseorang yang sendirian dapat bergerak dari selatan ke utara, dari timur ke barat. Satu orang melawan lusinan orang menghadapi mereka semua, berdiri. Orang-orang seperti itu di dunia geng adalah legenda. Ada jenis lain, itu adalah peran yang sangat tragis. Seperti orang ini telah dipotong oleh musuh berkali-kali. Termasuk keluarga yang terbunuh atau terluka, hanya dia yang masih bersama Undead dan masih kuat. Orang seperti ini, dengan nasib tragis seumur hidup, tetapi juga bisa menjadi legenda. Ayah baptis tua ini adalah yang terakhir. Dia awalnya memiliki 5 putra, yang membuatnya sangat bangga untuk sementara waktu. Karena, dalam konsep geng tradisional Italia, anak laki-laki adalah satu-satunya pilihan untuk mewarisi mantel mereka dan meneruskan semangat juang Sisilia mereka. Oleh karena itu, dalam kelompok ini, preferensi untuk anak laki-laki adalah prinsip panduan abadi. Di geng ini, tanpa anak laki-laki, ketika Anda pergi keluar, Anda malu untuk menyapa orang. Mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, melihat orang lain dengan anak laki-laki keluar hacking, perdagangan narkoba, mengumpulkan uang perlindungan, mereka hanya merasa rendah diri dan malu. Karena itu, setiap anggota geng bangga memiliki anak laki-laki. Jika seseorang dapat melahirkan beberapa anak laki-laki, ia benar-benar dapat berjalan dengan hidung terangkat ke langit. Ayah baptis tua memiliki 5 putra dan semuanya lahir berturut-turut, jadi dia tidak tahu berapa banyak orang yang iri saat itu. Selain itu, kelima putra ini, 4 telah mewarisi jubahnya. Mereka bergabung dengan geng, anak kelima masih muda, tidak punya waktu untuk bergabung. Awalnya,
Hidupnya sangat menjanjikan. Keempat putra di geng tidak hanya lebih berani, tetapi juga lebih banyak peluang untuk naik di masa depan. Mungkin salah satunya akan menjadi pemimpin kecil dalam waktu dekat. Tetapi keempat putranya terlalu terbelakang. Selama perkelahian geng, keempat putranya dan sekelompok rekan lainnya, mereka mengendarai 7 atau 8 mobil ke wilayah geng Rusia. Rusia terkejut. Namun, dalam perjalanan kembali dari kemenangan besar, Rusia mengambil jalan pintas untuk menghentikan mereka dan mengejutkan mereka. Alhasil, hanya mobil yang dikendarai keempat putranya yang tidak lolos. Keempat putranya kemudian ditembak oleh geng Rusia. Ayah baptis tua itu secara alami hancur setelahnya. Tetapi yang membuatnya semakin hancur adalah tidak lama kemudian komunitas mereka dibalas oleh geng-geng Rusia, dan istri serta putra bungsunya juga tewas dalam konflik tersebut. Sejak itu, dia menjadi totem paling tragis di geng. Dalam arti tertentu, keluarga mereka penuh dengan kesetiaan di mata anggota geng lainnya. Jadi, anggota grup Italia ini secara pribadi memberinya nama panggilan, dengan hormat memanggilnya Godfather Ryan. Ayah baptis awalnya tidak bernama Ryan. Alasan memanggilnya demikian adalah untuk menyesuaikan dengan film perang klasik Amerika, Saving Private Ryan. Dalam film, 4 bersaudara dari keluarga Ryan bergabung dengan tentara, mengorbankan 3, pemerintah khas memutuskan untuk menyelamatkan Ryan terakhir kembali tidak peduli apa. Kenyataannya, kelima putra ayah baptis itu meninggal, jadi di mata anggota geng Italia, dia bahkan lebih hebat dari Ryan. Itu sebabnya semua orang memberinya julukan seperti itu. Pada saat ini, ayah baptis tua sedang duduk di kursi roda dan didorong ke gereja. Dan ketika semua orang melihatnya, mereka semua berdiri dan memberi penghormatan kepadanya. Kemudian, seseorang berkata dengan air mata dalam suaranya, "Ayah baptis, seluruh kelompok lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam, Anda harus membimbing kami dalam masalah ini." Seseorang segera bangkit dan berkata, "Ya, ayah baptis. Lihatlah semua orang tua, wanita, dan anak-anak yang tak berdaya di sini, tolong bantu mereka." Ayah baptis tua itu gemetar dan berbicara, "Saya telah melayani dalam kelompok selama bertahun-tahun. Aku belum pernah menemukan hal aneh seperti itu. Apa benar semua orang telah menghilang?" "Ya." Seseorang berteriak, "Kami menghitung, siapapun yang berada di Vancouver, tidak ada yang tersisa." "Oh, Molly suci," kata ayah baptis tua itu menggigil. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan geng manapun di Vancouver yang memiliki kekuatan seperti itu." Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah baptis, aku takut anakku akan menemui kemalangan, mengapa kita tidak memanggil polisi?" "Masalah ini, saya khawatir hanya polisi yang dapat menemukan kebenaran dan memberi kami penjelasan." Bulls 5 hit. Ayah baptis tua itu hampir berdiri dengan marah, kemarahan yang benar berteriak, "Kematian kelima putra saya belum melaporkan ke polisi. Putra Anda baru saja hilang 1 malam. Anda tidak sabar untuk memanggil polisi? Tahukah Anda apa hal yang paling tabu bagi geng di seluruh dunia? Itu untuk memanggil polisi." Bab 4199. Raungan marah Godfather membuat semua orang merasa sedikit kesal. Orang-orang tidak begitu mengerti mengapa dia begitu sensitif dengan masalah menelepon polisi. Jadi, seorang wanita menangis dan bertanya kepadanya, "Ayah baptis, pada saat seperti ini, pilihan bagus apa lagi yang kita miliki jika tidak memanggil polisi?" Ayah baptis bertanya kembali dengan wajah hitam, "Apakah suami Anda tidak pernah mengatakan kepada Anda untuk tidak mencari bantuan polisi? Bahkan jika dia mati?" Ini adalah prinsip dasar yang diketahui setiap anggota kelompok. Mendengar kata-kata ini, wanita itu langsung sedikit kecewa dan berkata dengan lembut, "Dia memang mengatakan sesuatu seperti itu. Tapi, ayah baptis berkata dengan suara dingin, "Tidak ada apa-apa selain tidak ya. Kamu harus tahu bahwa geng dan polisi selalu tidak cocok. Untuk masalah geng, tidak ada gunanya memanggil polisi. Polisi di Vancouver telah lama memasukkan kami ke dalam daftar hitam, anggota geng. Begitu seorang anggota geng terluka, terbunuh, atau hilang, polisi tidak akan mengajukan kasus. Kami telah lama mencapai kesepakatan diam-diam dengan polisi bahwa masalah antar geng harus diselesaikan di dunia geng. Jadi seperti yang Anda tahu, bahkan jika seorang anggota kelompok kami dibunuh oleh anggota geng lain saat menjual bedak di jalan, kami tidak akan memanggil polisi. Kami hanya akan mengumpulkan saudara-saudara kami dan menyerang kembali untuk membalaskan dendamnya."
dan kemudian mengambil pensiun agar istri dan anak-anaknya tidak khawatir tentang kehidupan masa depan mereka. Di sini, dia melihat sekeliling kerumunan dan bertanya dengan suara dingin. Jika suami, putra, saudara laki-laki Anda terbunuh saat ini, apakah Anda ingin polisi melakukan keadilan untuk Anda? Kalau begitu, jika polisi menangkap si pembunuh, yang paling bisa mereka lakukan adalah hukuman seumur hidup. Tetapi apa yang ada dalam tradisi Sisilia kita? Ini mata ganti mata, darah ganti darah. Apa yang dia katakan adalah benar. Polisi telah membuat kesepakatan diam-diam dengan geng untuk tidak saling mengganggu. Selama geng tidak menimbulkan masalah serius, polisi umumnya tidak bertanya. Lagi pula, di tempat-tempat seperti itu, geng banyak, jika polisi mulai mencampuri urusan geng. Sama halnya dengan merusak keseimbangan alam antar geng, yang akan menyebabkan geng lain bermasalah dengan polisi. Namun ke depan, lebih sulit untuk berkoordinasi. Masalah ini diintervensi. Apakah itu berarti semua masalah di masa depan harus diintervensi? Juga, geng, di antara mereka sendiri, sangat muak dengan orang yang menggunakan polisi untuk memecahkan masalah. Karena menurut mereka, karena setiap orang adalah anggota geng, apakah kita memiliki dendam satu sama lain atau tidak? Mereka harus berselisih dengan polisi, dan jika ada yang bermasalah lari ke polisi. Ini pasti akan memicu kemarahan di lingkaran geng dan dengan demikian ditolak secara permanen oleh mereka. Meski Ryan telah menarik diri dari dunia, namun kematian kelima putranya belum mampu membuatnya mengubah perilaku profesionalnya. Sebagai anggota geng, kali ini secara alami lebih tidak mungkin untuk melanggar prinsip. Jadi, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam hal ini, kita harus lebih sabar dan menunggu. Tunggu mereka kembali, atau tunggu atasan mereka muncul. Semua orang memandangnya dan bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan ini. Godfather Ryan berbicara, kami memiliki lebih dari 800 orang hilang dalam satu napas kali ini. Jika mereka benar-benar mengalami kecelakaan, mereka pasti telah menyinggung seseorang yang sangat besar, dengan pemahaman saya tentang geng. Sebagian besar bisnis grup, tidak ada kemungkinan menyinggung orang yang cakap seperti itu. Jadi saya sangat ragu bahwa mereka telah menyinggung orang sebesar itu karena mereka bekerja untuk atasan. Sekarang, keluarga atas belum keluar untuk memberikan pernyataan, jika kita memanggil polisi sekarang. Tidak ada yang akan membayar 1 sen pun pensiun untuk suami, putra, saudara laki-laki, dan saudara perempuan Anda. Tapi jika kita tidak memanggil polisi, keluarga atas tentang masalah ini pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya di balik layar, setidaknya kita tidak akan membiarkan orang yang kalian cintai mati sia-sia. Poin ini, kamu harus mengerti. Bab 4200. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian yakin. Memang mudah untuk memanggil polisi. Namun, jika anggota keluarga mereka benar-benar mengalami kecelakaan, polisi tidak akan memberikan bantuan apapun. Untuk kehidupan masa depan keluarga-keluarga ini, kecuali bahwa mereka dapat membantu mereka menemukan kebenaran. Banyak dari mereka tua, lemah, wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari uang. Dan jika mereka tidak menerima pensiun, keluarga akan langsung bermasalah. Demi uang dan masa depan, mereka harus bersabar dan menunggu. Saat ini, laut dekat Vancouver. Speedboat pencarian keluarga Kiao akhirnya menemukan sebuah penemuan. Mereka menemukan selusin mayat terapung dan beberapa puing kapal pesiar di tengah ombak yang berjatuhan. Dan di antara tubuh-tubuh ini, ada Alan juga. Saat Alan ditemukan karena mengenakan jaket pelampung yang menggembung. Jadi seluruh bagian bawah tubuhnya berada di dalam air, dengan kepala dan bahu terbuka ke permukaan. Dia memberi kesan seperti ikan yang mengapung, di air laut dengan ombak yang terus bergelombang. Bahkan jika untuk sementara tersapu ke dalam air oleh ombak, dia akan segera muncul kembali karena daya apung. Ketika tubuhnya diselamatkan di atas kapal, semua orang benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Kematian Alan sangat tragis. Potongan rambut permnya yang diwarnai kuning dan bertekstur menempel di dahinya, tepat di atas sepasang mata yang berkaca-kaca. Anak buah Kiao menemukan bahwa Alan tidak hanya mati, tetapi dia memiliki banyak luka tembak di sekujur tubuhnya. Kedua kaki dan bagian tengah kedua kaki memiliki bekas tembakan. Orang-orang keluarga Kiao yang menyelamatkannya melepas jaket pelampungnya. Hanya untuk menemukan bahwa dia benar-benar telah ditembak di jantung juga. Tampaknya dia dibunuh dengan tembakan ke jantung dan kemudian dibuang ke laut oleh seseorang yang mengenakan jaket pelampung. Pada saat ini,
Salah satu pria keluarga Kiao menunjuk dahi Alan yang terhalang oleh rambutnya dan berkata, "Lihat guys. Dahi tuan muda ketiga." Tampaknya memiliki kata-kata di atasnya. Ada kata-kata? Pria yang menyelamatkan Alan berseru, tanpa sadar akan menyapu poni di dahinya. Ini menunjukkan kepada mereka kata-kata dan dia ketakutan dengan getaran. Kata-kata besar ini adalah gandum yang ditinggalkan Joseph. Kematian hati nurani, pantas untuk mati. Kepala tim penyelamat ketakutan ketika dia melihat pemandangan ini dan setelah beberapa saat tenang. Dia buru-buru mengangkat telepon satelit dan menelepon Jesse, yang masih cemas menunggu berita di Seattle. Jesse sudah lama memberi perintah, setiap tim penyelamat selama mereka menemukan petunjuk, harus segera melapor langsung padanya. Telepon terhubung dengan cepat, Jesse membuka mulutnya dan bertanya, "Siapa itu?" Orang yang bertanggung jawab berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Muda, saya Loren. Bertanggung jawab atas pencarian dan penyelamatan Tuan Muda ketiga, saya telah menemukan." Jesse di ujung telepon merasakan sedikit detak, napas seketika menjadi cepat. Nada suaranya juga sedikit gelisah dan dia berkata, "Penemuan apa? Cepat bicara." Loren ragu-ragu sejenak dan berbicara. "Kami menemukan mayat Tuan Muda ketiga dan beberapa awak lainnya 12 mil laut di sebelah timur titik koordinat." Jesse di ujung telepon tiba-tiba tergagap di dalam hatinya. Meskipun dia samar-samar menebak bahwa Alan telah bertemu dengan kematian sebelum waktunya. Tetapi mendengar berita yang tepat, itu masih memberinya beberapa kesulitan untuk menerima. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan gigi atas dan bawahnya bahkan terus bertabrakan karena gemetar, mengeluarkan suara berderak. Sesaat kemudian, ekspresi Jesse sangat suram saat dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Ambil fotonya dan kirimkan padaku."